Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, termasuk juga dengan Pak Slamet Pribadi yang sudah bergabung di akhir segmen tadi bersama kita. Pak Slamet Pribadi, informasi terakhir Iya, yang Pak. kami dapatkan, sudah sempat Betul, saya betul. juga Biar katakan tadi bahwa Hongkong. adalah pihak imigrasi mengatakan bahwa Joseph Paul Chang ini meninggalkan Indonesia 11 Januari 2018, tujuannya adalah ke Hong Kong. Tapi kemudian ada informasi terbaru juga bahwa yang melaporkan kepada Barreskrim kasus ini mendeteksi bahwa Joseph ini berada di Jerman. Artinya posisinya di luar negeri, kemudian juga konten itu dibuat kemungkinan juga di luar negeri. Nah, bagaimana sebenarnya alurnya pihak kepolisian kita bekerja sama dengan pihak Interpol untuk bisa melakukan penangkapan ataupun memburu Joseph Paul Chang ini, Pak Slamet? Pak Slamet bisa mendengar saya? Baik, Pak Slamet. Ya, sepertinya jaringannya terputus dengan Pak Slamet Pribadi, tapi nanti kita akan coba hubungi kembali untuk bisa memberikan pandangannya dari segi kepolisian, apa saja yang bisa menjerat dari Joseph Paul Chang ini. Nah, ini mungkin juga ada himbauan untuk masyarakat, Pak Kiai. Kak Dis memang sudah sempat disampaikan, tapi jangan sampai kemudian umat Islam yang ada sudah mengetrak gitu, mungkin entah di Hong Kong ataupun di Jerman, ini kemudian langsung melakukan tindakan tersendiri mencari Joseph Paul Chang sendiri. Nah, ini mungkin butuh Pak Kiai juga untuk bisa membuat suasana lebih adem sehingga kita walaupun terluka hatinya tapi menyerahkan ini semua pada pihak kepolisian. Ya Mbak Putri, jadi sebagai Muslim kita harus tersinggung dan wajar kalau marah. Betul. Nah tetapi ekspresi ketersinggungan dan sikap marah itu harus disalurkan sesuai dengan koridor yang benar. Ya. Itulah Islam. Ya. Kalau orang tersinggung kemudian marah lalu mengekspresikan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, Ya. justru semakin merusak nama baik, martabat umat Islam itu sendiri. Bahkan bukan hanya umat Islam, bisa merusak atau menciderai nama Islam yang agung itu. Kenapa? Karena Islam itu agama yang damai, jalan keselamatan. Oleh karena itu sekali lagi kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Baik. Jangan main hakim sendiri. Ya. Itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam pandangan negara yang menganut hukum Islam sekalipun, main hakim sendiri tidak dibenarkan. Baik. Baik. Tidak dibenarkan. Nah, kita di dalam satu negara, nation state yang menurut pandangan Islam, NKRI ini juga sah. Oleh karena itu maka aparatus yang berwenang juga sah melakukan langkah-langkah. Baik. Nah ini juga sekali lagi kita tahu peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ini ujian kita semuanya. Betul. Apakah kita mampu untuk menahan diri menghadapi cobaan ini atau tidak. Baik. Nah bentuk menahan diri menghadapi cobaan ini adalah antara lain dengan menyerahkan penegakan hukumnya kepada aparat yang berwenang. Baik, Pak Slamet sudah terhubung lagi dengan kita, Pak. Sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sudah bisa mendengar suara saya ya, Pak? Iya, mohon maaf, saya baru mendarat. Baik. Pak Slamet, mungkin bisa dijelaskan alurnya sebenarnya kerjasama antara pihak kepolisian Indonesia dengan pihak Interpol untuk bisa melakukan pengejaran ataupun juga penangkapan terhadap Joseph Paul Chang ini. Iya, mohon maaf saya ralat tadi. Kalau misalnya perbuatan itu dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, tentu ada cara-cara tertentu. Tapi kan itu ada ketersinggungan yang luar biasa terhadap umat Islam yang ada di Indonesia, apalagi di bulan suci Ramadan. Sudah benar dilaporkan ke penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang namanya kejahatan internet kan borderless, tidak ada batas. Tujuannya jelas, niatnya jelas adalah diarahkan ke umat Islam, khususnya Indonesia ya, khususnya Indonesia. Tentu ini aparatur negara, khususnya Indonesia, kepolisian Republik Indonesia tentu bisa bekerjasama dengan Interpol di seluruh dunia, khususnya di Hong Kong maupun tadi ada dugaan ke Jerman ya. Betul. Terakhir ke Hong Kong. Mudah-mudahan bisa dilakukan karena apa? Lokus delikti perbuatan itu ada di luar. Tapi kita kan kejahatan sudah sekarang ini borderless.
kita lihat. Saya belum lihat dengan jelas videonya apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Berbahasa Indonesia, Pak? Kalau itu berbahasa Indonesia, berarti sudah jelas diarahkan ke arah Indonesia. Itu Mbak kira-kira. Baik, Pak, untuk pelaksanaan di lapangan sebenarnya, adakah kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi mengenai hal ini akan dihadapi oleh kepolisian Indonesia? Karena kalau kita lihat juga ada klausul-klausul mengenai kerjasama antara kepolisian Indonesia dengan pihak Interpol, Pak. Kalau kerjasama itu kepolisian dimanapun di seluruh Indonesia itu selalu ada kerjasama, terutama dalam hubungan dengan penegakan hukum. Dan ini sudah jelas diarahkan ke arah Indonesia, berbahasa Indonesia, dilakukan oleh orang yang pernah berada di Indonesia. Apakah dia warga negara asing atau warga Indonesia, apalagi itu warga negara Indonesia. Baik. Kesulitannya kemungkinan adalah lokus delikti pembuatan konten tersebut, barangkali itu kesulitannya untuk soal hukum. Tapi tujuan niat adalah diarahkan ke. Baik, Pak Selamat pribadi sepertinya terputus lagi. Nah, ini mungkin closing statement. Mungkin Pak Amir Syah bisa langsung memberikan pernyataan penutup mengenai hal ini. Ya, jadi ada dua hal ya. Pertama, saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia, apalagi di tengah suasana Ramadan, tentu bisa menahan diri tidak terpancing dengan provokasi yang disampaikan oleh Joseph Paul Chang. Nah, karena saya yakin bahwa ibadah puasa itu pada dasarnya mengendalikan diri kita dari amarah. Ya, setelah itu poin yang kedua, saya berharap sekaligus mengapresiasi pihak kepolisian yang secara profesional untuk bekerja lintas negara sehingga orang tersebut bisa segera ditemukan. Ya. Dengan ditemukannya orang tersebut, maka bisa diberikan sanksi hukum yang berlapis menurut saya. Pertama Undang-Undang ITE tadi, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 tentang penodaan dan pencegahan penodaan agama. Begitu, Mbak. Baik, terakhir mungkin pakai singkat saja. Ya, umat Islam bukan hanya warga Nahdlatul Ulama dan bukan hanya umat Islam di Indonesia, termasuk di seluruh penjuru dunia. Mari kita buktikan bahwa kita beradab. Baik. Termasuk wujud dari sikap yang beradab adalah tidak main hakim sendiri, tidak melakukan kekerasan kepada pihak lain meskipun yang bersangkutan menista keyakinan kita. Tapi hukum harus ditegakkan dengan baik. Baik, Pak Selamat apakah masih terhubung dengan kita? Iya, Baik, mohon maaf, baik, Pak, terputus-putus saya baru baik, nggak mendarat. apa-apa. Pak Selamat, mungkin terakhir ada pernyataan penutup dari Pak Selamat mengenai hal ini. Iya, kalau sudah, apakah itu ada laporan atau tidak dari masyarakat, khususnya dari umat Islam yang ada di Indonesia, pasti polisi akan bertindak. Tapi nanti hukumnya bagaimana dalam sistem pembuktian atau menurut hukum formal di Indonesia, memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Tapi saya melihat bahwa ini jelas diarahkan ke arah Indonesia. Tapi ini adalah menyinggung umat Islam yang ada di seluruh dunia menurut saya, bukan hanya Indonesia, meskipun dia berbahasa Indonesia. Wajar kalau dilaporkan ke Barreskrim. Baik, Pak Selamat terima kasih untuk waktunya. Pak Amir Syah juga terima kasih untuk waktunya. Pak Yai terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan masih terus menantikan bagaimana sikap yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengenai hal ini, termasuk jadi pengejaran Joseph Paul Chang. Nanti kami akan kembali ke hadapan Anda dengan kabar mengenai kebakaran di Taman Sari sesaat lagi.